自從研發咗軍事機械人之後，各地戰爭急劇上。我再去睇下。Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Video kali ini akan membahas film yang berjudul Warrior of Future, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Yuen Fai Eng, dibintangi oleh Lois Go sebagai Tyler, Ching Wan Lau sebagai Johnson Cheng, Karina Lau sebagai Tam Ping, Nick Cheung sebagai Sean Lee, Philip Keung sebagai Sung Kak. Bumi dalam sahabat terakhir mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sejak pembangunan robot militer, perang telah terjadi di seluruh dunia. Perkembangan industri yang berlebihan, bencana alam, dan perang tanpa henti membuat ekologi menjadi buruk. Banyak penyakit dan kelaparan melanda dunia. Udara tercemar dengan racun yang mematikan. Banyak bayi yang lahir dengan penyakit yang mengerikan. Untuk memurnikan udara, pemerintah seluruh dunia membangun Skynet yang dapat memurnikan atmosfer. Saat Skynet dibangun, ada meteor raksasa jatuh ke bumi, tepatnya di daerah B16. Dari meteor itu tumbuh tanaman alien raksasa. Tanaman itu akan tumbuh subur bila terkena air dan bisa menyebabkan bencana. Namun tanaman itu juga bisa memurnikan atmosfer. Mereka menamai tanaman itu Pandora. Di pusat komando sementara B16 datang Kolonel Tam. Cheng mengantarkannya untuk bertemu dengan Sean Lee, membawa robot yang bernama Timura dan Enigma. Menurut Cheng, robot sudah tidak digunakan lagi, namun Tam masih menggunakan karena lebih bisa diandalkan daripada manusia. Di kantor Mayor Sean Lee, Tam menjelaskan tentang pertumbuhan Pandora yang meningkat seiring adanya hujan. Menurut BMKG, akan ada 2 kali badai di daerah B16. Badai pertama tidak terlalu deras dan Pandora akan berkembang sejauh 2 km. Yang kedua cukup besar dan membuat Pandora bisa berkembang hampir ke seluruh area B16 yang bisa membunuh 5,6 juta orang. Mereka berencana mereset Pandora sebelum badai kedua. Dokter menemukan peluru gen yang berisi virus langka yang bernama P7N9 yang bisa membuat Pandora berhibernasi. Karena resiko terlalu tinggi, pemerintah sudah menyiapkan robot untuk membantu. Dan misinya adalah memasukkan peluru itu ke putih Pandora. Kalau berhasil, Pandora bisa memurnikan atmosfer dan tidak perlu lagi membangun Skynet. Karena Skynet adalah gagasan dari Mayor Sean Lee, ia tampak kurang setuju karena pembuatan Skynet menghabiskan biaya yang sangat banyak. Ia kemudian memberikan akses kepada robot-robot yang akan membantu dalam misi itu, walaupun robot itu diprogram diam-diam olehnya untuk menggagalkan misi itu. Karena apabila plan yang pertama gagal, mereka memiliki plan B. Mereka akan mengirim pesawat pengebom Orca untuk menghancurkan Pandora sebelum badai kedua. Jarak ledakan 14 km dan akan membunuh 160.000 jiwa. Dan tidak ada rencana evakuasi. Cheng dan Tam berdebat karena apabila Pandora tidak dihancurkan sebelum badai kedua, maka akan lebih banyak korban. Namun Cheng masih bersikeras untuk menyelamatkan semua penduduk dengan membuat plan A berhasil. Tam menerangkan kepada para pasukan tentang misi yang akan dijalankan, bahwa ada 4 tahap yang harus dilakukan. Pertama, semua unit berkumpul di gedung pusat. Kedua, luncurkan bom gas kontras setelah hujan pertama. Ketiga, Skyfish memindai dan melacak. Keempat, menemukan putih Pandora dari berkumpulnya gas kontras. Setelah itu, pasukan bergegas masuk pesawat dan bersiap untuk berangkat. Mereka menggunakan 3 pesawat Skyfish dan 1 pesawat Orca. Saat sudah dekat dengan target, turun hujan di dekat target. Karena hujan itu, Pandora perlahan-lahan tumbuh. 3 pesawat Skyfish mulai memindai, sehingga di kantor pusat bisa melihat apa yang terjadi. Setelah bom itu diluncurkan, mereka mengikuti bom itu untuk mengetahui letak putih Pandora. Pandora menyerang para Skyfish yang membuat mereka tidak mudah mengikuti gas itu. Tak lama, Skyfish nomor 46 terkena serangan yang membuat pesawatnya tidak stabil, menabrak dan meledak. Setelah itu, Skyfish nomor 15 pun ikut terjatuh. Tinggal 1 Skyfish yang masih bertahan, namun tangki bahan bakarnya rusak. Skyfish terakhir pun mulai hilang kendali dan terjun. Dengan sisa tenaga pesawat yang masih ada, mereka terus memindai dan menemukan putih Pandora. Orca kemudian menurunkan robot Enigma dan Timura.
Dari markas, Mayor Lee mengaktifkan robot yang ada di dalam Orca dan membuat robot itu melukai para prajurit, mengambil granat lalu meledakkannya, yang membuat pesawat Orca meledak dan jatuh. Karena bahan bakar mulai habis, Skyfish nomor 86 akhirnya terjatuh. Pusat komando mengira mereka tewas, namun mereka masih selamat. Taylor teringat anaknya yang sudah meninggal karena penyakit mematikan. Taylor kemudian memegang Connor dan mereka bergegas menjauh dari pesawat karena akan meledak. Kemudian mereka pergi ke bekas rumah sakit. Di pusat komando, Tam mengatakan kalau misi gagal dan akan beralih ke plan B. Namun Cheng mencegahnya karena ia merasa misi belum gagal dan masih ada waktu 3 jam sebelum badai kedua datang. Cheng menawarkan diri untuk menyelamatkan mereka. Karena tidak diizinkan menggunakan Orca, Cheng hanya diberi waktu 3 jam sebelum plan B dilakukan. Cheng kemudian menggunakan mobil pergi ke tempat Taylor. Tengah perjalanan, Cheng menemui Taron yang merupakan mantan letnan yang dikeluarkan karena dianggap mengabaikan perintah. Awalnya Taron tidak mau, namun setelah penawaran yang pas, Taron mau ikut menyelamatkan Taylor dan yang lainnya. Di bekas rumah sakit, banyak monster bersarang. Conan diminta untuk menahan luka Lincoln sedangkan Taylor pergi mencari obat-obatan. Karena merasa ada sesuatu, Connor kemudian memeriksa sekitar. Tiba-tiba Lincoln diserang oleh monster itu dan tewas. Connor yang ketakutan kemudian lari dari ruangan itu. Sedangkan Taylor yang berada di ruang apotek bertemu dengan monster dan berkelahi dengan monster itu. Setelah melalui pertarungan yang berat, Taylor bisa mengalahkan monster itu lalu pergi dari ruangan itu. Cheng yang telah tahu lokasi dari Taylor, ia kemudian bersiap-siap dengan menggunakan baju tempurnya. Conan bersembunyi di kota mayat. Monster itu kemudian memanggil teman-temannya yang muncul dari berbagai tempat di bangunan itu. Tidak diduga ada anak kecil berada di sana, bersembunyi dari monster-monster dengan wajah ketakutan. Datang Taylor menyelamatkan anak itu. Saat mereka dikejar monster, datang Cheng membunuh monster-monster itu dan mencoba membawa mereka keluar dari tempat itu. Mereka kemudian mencari Connor yang masih tersembunyi. Taylor bertanya kepada Conan di mana Lincoln. Conan mengatakan kalau ia tewas digigit. Cheng meminta Taron untuk mencarikan jalan keluar. Taron mengarahkan ke sebuah ruangan. Dari luar Taron memasang bom dan meledakkan dinding untuk membuat jalan keluar. Setelah itu mereka semua bergegas masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Conan kemudian mengirimkan scan lokasi putih berada ke kantor pusat. Shanley memerintahkan untuk segera melakukan rencana B, namun Tam menganggap kalau misi belum gagal. Shanley memperingatkan Tam kalau tidak ada waktu untuk melakukan plan B, tahu konsekuensinya. Cheng memerintahkan untuk pergi ke tempat Orca jatuh untuk mengambil peluru Gen. Taylor terkejut mendengar Orca juga terjatuh. Taron ada masalah dengan Taylor karena Taylor yang mengeluarkan dirinya dari kesatuan. Taylor mengatakan kalau Taron pengecut dan melanggar perintah yang membuat banyak korban tewas. Sampai saat ini mereka masih saling berseteru. Setelah sampai di lokasi tempat peluru Gen berada, Conan meluncurkan drone untuk mengecek area sekitar dan mencari peluru Gen berada. Dengan diam-diam, Lucy memberikan informasi kepada Conan kalau ada gelombang radio yang mengganggu sisa pesawat tadi. Lucy meminta Conan untuk mencari sesuatu di dalam kepala robot yang ada di pesawat Orca. Conan kemudian mengajukan diri untuk ikut dalam pencarian peluru Gen itu. Cheng dan Taylor menggunakan baju perang sedangkan Conan hanya membawa senjata saja. Namun saat akan pergi, anak kecil itu meminta untuk Taylor tidak pergi. Akhirnya hanya Conan dan Cheng yang mencari. Cheng perlahan-lahan menaiki reruntuhan karena peluru berada 50 meter di atas. Karena pendorong di armor tidak stabil membuat Cheng tergelincir dan jatuh. Dengan kampanye ia bergelantungan. Sebelum jatuh, Taylor datang menyelamatkannya. Setelah itu mereka berdua kembali melanjutkan pencarian. Conan menemukan kalau ada pin granat di tangan robot itu. Setelah itu ia mengambil sesuatu yang ada di dalam kepala robot itu. Sedangkan Taylor dan Cheng masih berusaha mengambil peluru itu. Setelah mendapatkannya, banyak monster datang dan bangunan mulai runtuh. Cheng dan Taylor berlari kembali sambil menghindari monster dan reruntuhan. Sedangkan Taron dengan senjata andalannya mudah masuk ke reruntuhan. Conan sempat akan tertimpa mobil, namun Taylor dan Cheng bisa menyelamatkannya. Saat mereka akan diserang monster, Taron datang menyelamatkan mereka dan menyindir Taylor kalau dirinya bukan pengecut. Conan kemudian mengecek apa yang ada di dalam kepala robot itu.
Taylor marah karena orka jatuh sudah direncanakan dan bukan kecelakaan. Ia menuduh kalau Tam yang mengendalikan robot itu, namun Cheng mengatakan kalau Shenli juga bisa mengendalikan robot itu. Cheng menghubungi Shenli kalau dirinya sudah ketahuan dan memintanya untuk mundur, namun Shenli tidak akan mundur walaupun harus mengorbankan banyak orang. Shenli juga sudah mengaktifkan Timora, Enigma, dan 3 robot untuk memburu mereka. Mereka kemudian pergi ke tempat putih berada, namun perjalanan mereka tidak akan lancar karena mereka dikejar oleh Enigma. Mereka menyerang Enigma dengan senjata yang ada, namun Enigma tidak sedikit pun berhenti. Tak lama datang 3 robot humanoid ikut menyerang mobil itu. Setelah bisa melumpuhkan Enigma sementara, mereka kemudian bertarung dengan para robot humanoid itu. Satu persatu robot itu bisa dikalahkan. Tiba-tiba muncul roket dari belakang mobil dan menghancurkan jembatan. Taron membuat mobil itu melompat, namun dengan cepat Enigma menahannya sehingga mobil itu susah untuk melaju. Mengetahui itu, Cheng kemudian memberikan peluru gen kepada Taylor dan dirinya melompat ke Enigma, membuat Enigma jatuh sehingga mobil bisa lanjut berjalan. Tenang, Cheng tidak mati, hanya jatuh saja. Mereka sedih karena mengira Cheng mati. Karena hujan yang kedua akan segera datang, Tam meminta untuk mempersiapkan orka kedua dan bersiap melakukan plan B. Lucy memberitahu Tam kalau ada gelombang yang mengganggu komunikasi. Gelombang itu dikirim oleh Timora. Timora kemudian diaktifkan dan mencari target berada. Setelah sampai, Konon diperintahkan untuk membuat lubang di mana putih berada. Konon kemudian membawa anak itu untuk bersembunyi di mobil tua. Sedangkan Taylor dan Taron bekerja sama untuk menyerang Timora. Taylor berlari langsung ke arah Timora, sedangkan Taron berlari memutari bangunan untuk menyiapkan bazooka. Taylor berusaha menghancurkan pengganggu sinyal yang ada di badan Timora. Ia berlari mendekati Timora sambil menghindari serangan dari Timora. Taylor naik ke Timora dan berusaha menghancurkan dari dekat, namun itu tidak mudah. Setelah alat itu dihancurkan, komunikasi kembali terhubung. Dengan kembalinya komunikasi, informasi soal Shenli mengendalikan Timora juga terlihat. Tam kemudian menemui Shenli. Tam meminta untuk Shenli menghentikan robot itu. Setelah Taylor menjauh dari Timora, Taron kemudian menembaknya dengan bazooka. Walaupun kena telak, tapi belum bisa melumpuhkan Timora. Konon yang telah memasang peledak kemudian lari, namun ia sempat tertembak oleh robot humanoid yang masih berfungsi. Taylor menyerang robot itu agar Konon bisa terlindung ke tempat anak itu berada. Taylor berkelahi dengan robot itu. Karena baterai armor Taylor sudah menipis, ia bisa dikalahkan oleh robot itu. Robot itu dengan mudah menghancurkan armor Taylor, memukul kepalanya yang membuat helmnya lepas. Timora mengeluarkan serangan ke arah di mana anak itu dan Konon bersembunyi. Taylor terpana dan terdiam melihat hal itu. Dengan penuh emosi, Taylor menyerang robot itu membabi buta dan mengalahkannya. Begitu juga Taron, dengan menggunakan senjata kesayangannya, ia menghancurkan Timora. Hujan pun turun yang menyebabkan Pandora tumbuh dengan cepat dan menghancurkan bangunan. Orka 2 sudah bersiap-siap untuk melancarkan roket. Tiba-tiba Cheng datang dari kejauhan. Taylor juga melihat anak itu dan Konon masih hidup. Anak itu berlari ke arah Taylor dengan menangis. Tam mendapat informasi kalau Cheng siap untuk masuk ke tempat putih berada. Mendengar hal itu, Tam membatalkan pengeboman. Cheng kemudian masuk ke lubang itu dan berjalan menuju putih berada. Di tempat itu banyak monster muncul. Tak lama Cheng melemparkan virus itu. Setelah terkena virusnya, Pandora berhenti tumbuh dan monster-monster pun ikut mati. Semua orang bergembira. Mengetahui hal itu, Shenli kemudian bunuh diri. 1 minggu kemudian, Dr. Chan sudah mengubah gen Pandora. Pandora menjadi tidak berbahaya dan bisa memurnikan atmosfer. Taylor dan Taron sudah kembali akrab. Anak perempuan itu bernama Pansy. Sekarang ia menjadi anak angkat Taylor. Tak lama setelah itu Taylor melakukan misi pergi ke bulan. Cerita usai.